Halo sahabat tech, ketemu lagi sama Erlan di sini. Sekarang saya mau review laptop ROG gaming. Enak main game, masa kerja mulu. Tapi di sini tuh nama lengkapnya ROG Strix Car 2 GR504 GW ya. Atau lebih enaknya langsung Scar 2 aja ya. Mulai dari sini. Ini enak banget sahabat tech, desainnya. Mantep. Jadi di sini ada, saya suka banget nih sama lekukannya nih, mirip trapesium. Jadi ini kalau ditutup, lihat, kalau ditutup masih kelihatan. Di sini ada indikator lampu, ada 4 lampu. Jadi kalau saya lagi dicas misalnya ya, saya masukin ya, pakai jus. Nah kalau lagi dicas, nggak usah dibuka, nggak usah gini-gini. Apa sih nih? Lihat aja dari atas. Oh lagi ngecas. Buka lagi. Sekarang saya mau masuk ke bagian dalamnya sahabat tech. Bagian dalam. Maksudnya itu bagian area keyboard ini sahabat tech. Ini saya suka banget nih. Ada pola karbon, serat karbon, sama di sini ada karbon. Jadi dibagi dua. Di sini kayak menyerupai serat karbon sama pola loreng, dia kelihatannya tangguh gitu, sama kayak logo ROG tadi. Ada lampu RGB di keyboard sahabat tech. Jadi selain untuk memudahkan mengetik di ruangan gelap, lampu tersebut juga berfungsi untuk gaya-gayaan sahabat tech. Saya juga menyukai susunan keyboardnya sahabat tech. Asus merancang keyboard Scar 2 dengan 4 tombol yang berada di sebelah kiri agar mudah diakses. Jadi tangan kanan saya tetap fokus memegang mouse selama bermain game. Di sisi sebelah kiri ada berbagai macam port sahabat tech, yaitu port EJ45, port mini DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, 2 USB 3.1, USB 3.1 Type-C, dan audio jack 3,5 mm. Sedangkan di sisi sebelah kanan ada SD card reader dan port USB 3.1. Spesifikasi yang dimiliki oleh Asus ROG Strix Car 2 adalah prosesor Intel Core i7 8750H, grafis Nvidia GeForce RTX 2070 dengan VRAM 8GB, kapasitas RAM 16GB, tapi dapat ditingkatkan kembali hingga 32GB, serta penyimpanan internal sebesar 512 SSD M.2. Sistem pendingin merupakan salah satu hal terpenting untuk laptop gaming. Jadi menggunakan laptop ini saya dapat mengatur kecepatan kipas dengan cara menekan tombol Fn dan F5. Ada 3 macam pilihan untuk mengatur kecepatan kipas, yaitu silent, balance, sama turbo. Saya sudah menjalankan beberapa benchmark. Asus ROG Strix Car 2 berhasil mengumpulkan skor sebanyak 16.285 untuk 3D Mark Firestrike, 8.550 poin untuk 3D Mark Firestack Extreme, 6.895 untuk 3D Mark Time Spy, dan 3.872 untuk 3D Mark Port Royal. Sedangkan untuk PC Mark 10, laptop ini berhasil meraup angka 5.305. Daya tahan baterai ketika saya menguji menggunakan benchmark PC Mark 8 adalah 2 jam 32 menit. Durasi ini memang tidak terlalu lama sahabat tech. Tapi kan orang-orang pasti akan mencolokkan adaptor ke laptop selama bermain nih. Jadi nggak terlalu masalah sih menurut saya. Prosesor yang diusungnya memiliki 6 core dan 12 thread. Prosesor tersebut berjalan pada clock 2,2 GHz. Saya pun menjalankan benchmark Cinebench. Laptop gaming ini berhasil meraup nilai sebanyak 177 poin untuk pengujian single thread dan 1099 poin untuk pengujian multi thread. Saya juga menjalankan benchmark di dalam game Far Cry New Dawn dengan masing-masing kecepatan kipas. Pada mode silent, rata-rata frame rate yang dihasilkan adalah 46 fps. Saat beralih ke mode balance, rata-rata frame rate yang dimilikinya adalah 70 fps. Sedangkan ketika saya menggunakan mode turbo,
laptop tersebut berhasil mengumpulkan frame rate 71 fps. Itu dia sahabat tech, hasil dari benchmark kedua game berat tersebut. Tapi di antara dua game tersebut, saya pilih game Tomb Raider untuk mengetahui performa Asus Strix Car 2 ini. Tapi sebelum lanjut, saya ngomongin tentang performa yang saya dapetin ketika bermain game. Saya mau cerita dikit nih tentang spesifikasi layarnya dulu. Jadi laptop game ini dilengkapi sama layar 15,6 inci. Resolusinya udah Full HD dan refresh rate-nya tinggi, sahabat cek, 144 Hz sama respons time-nya 3 ms. Mantep kan? Jadi kalau saya main nih pakai layar ini, itu detailnya kelihatan sahabat cek. Detail kelihatan, jadi setiap helai rambutnya Lara Croft itu kelihatan banget, apalagi pas dihembus angin tuh, wah, tambah seksi deh si Lara Croft. Tapi sayangnya hitamnya sih bagus, kehitamannya bagus, tapi ada detail yang dikorbankan di saat area gelap. Contohnya ketika Lara Croft lagi berenang, itu kan ada area gelap. Nah itu detailnya agak dikorbankan. Meski saya udah tingkatkan kecerahan di laptop ini, dan untuk menanggulanginya, saya itu tingkatkan lagi kecerahan dari opsi game tersebut. Setelah dimaksimalin, itu baru deh detailnya kelihatan. Ya batu-batu, batu karang, atau pasir, segala macem. Tapi pas udah saya tingkatin nih brightness-nya, kepekatan hitamnya agak keabu-abuan. Cuman secara keseluruhan itu nggak ganggu pengalaman saya bermain game. Nah, udah gitu karena 144 Hz sama respon time-nya 3 ms, pas Lara Croft lari nih, background-nya kan pada bergerak cepet tuh, itu nggak ngeblur, enak banget. Sama satu lagi sahabat tech, kebetulan saya nih ada di ruangan yang ada beberapa lampu. Nah, layarnya di sini itu pakai lapisan anti glare, jadi ya nggak masalah, nggak ada gangguan pantul. Selain pengalaman main game yang sangat asik, itu gamenya game berat, Tomb Raider tuh berat, dan itu enak banget, lancar. Saya dimanjain juga sama sistem pendinginnya ini. Seperti yang tadi saya bilang nih sahabat tech, kan ada 3 kecepatan kipas, jadi ada silent, balance, sama turbo. Cuman turbo itu suaranya terlalu lebay, berisik banget, gitu sahabat tech. Nih dari sini nih, sini pendinginnya nih, sini ventilasi, sama sini 3, itu berisik banget. Mendingan tuh saya yang balance aja, jadi berisik enggak, performa tetap lancar. Kan tadi saya udah bilang juga, perbedaan antara balance sama turbo kan cuma 1 fps, jadi ya lancar-lancar aja. Jadi mendingan pakai balance. Cuman kalau pakai silent, frame rate-nya agak apa ya, nggak lancar. Udah gitu sistem pendinginnya ini oke banget sahabat tech. Ini saya ngetik nih, main game itu sistem pendinginnya optimal. Jadi yang saya rasain hawa panas tuh emang di daerah sini aja, di daerah sini nih. Oke, saya angkat dulu, agak di sini aja nih, hawa panasnya ada di sini doang. Cuma di sini tuh apa ya, adem, anyep. Jadi jari-jari saya yang mungil ini nggak ada masalah di sini nih, WASD. Selain itu, tadi saya bilang kan ada di sini keluar, di sini udah keluar sahabatnya. Kan biasanya kalau orang main game kan tangan di sini buat ngarah-ngarahin tuh lari kemana si Lara Croft, si seksi Lara Croft di sini. Ini buat ngarahinnya. Nah, gimana? Di sini keluar juga. Saya sama sekali nggak terganggu sama hawa panas yang keluar dari sini. Tangan saya nih nggak kena hawa panas dari sini. Jadi di sini tuh
dibuat sedemikian rupa agar hawa panas tuh langsung ke atas. Nih saya pindahin dulu ya, agar ke atas. Di sini udah, ini enggak terasa panas. Sekarang saya mau ngomongin audionya sahabat tech. Asus ROG Strix Scar 2 ini dilengkapi sama 2 speaker yang menghadap samping nih. Di sini. Sama di sini. Tadi pas lagi main Tomb Raider suaranya lantang banget, gede. Cuma sayang treble atau frekuensi tingginya tuh kurang tercipta dengan baik. Jadi yang saya dengar itu cuma middle sama bass doang. Terus efek pemisahan stereonya itu terasa banget, kedengeran banget. Terus sama misalnya ada ini musuh dari sini, saya lari ke sana. Biarnya tuh ada muncul, saya lari ke sono. Udah lari-lari aja, yang penting nggak mati tuh Lara Croft ya. Cuma sayangnya efek suraunya yang saya rasain itu kurang tersimulasikan dengan baik. Cuman kembali lagi sahabat tech, kalau pala gamer itu pasti dia gunain headset gaming. Jarang banget ada orang yang main di laptop pakai speaker bawaannya. Jadi masalah speaker nggak terlalu mengganggu. Jadi kesimpulannya sahabat tech, saya merasa performa yang dihadirkan sama si Asoy ini, laptop mantep nih, laptop gaming itu lancar, bener-bener lancar. Terus sistem pendinginnya juga oke. Tapi kan ada 3 tuh. Salah satu beberapa diantaranya ada balance sama turbo. Nah karena turbo terlalu berisik, jadi ya mending pakai yang balance aja. Lagian juga antara turbo sama balance bedanya cuma 1 fps atau frame per second. Jadi nggak terlalu yang gimana-gimana gitu. Tapi sahabat tech penasaran nggak sama harga laptop gaming ini nih? Jadi Asus membandrol laptop kece ini dengan 40.999.000 atau dilurusin aja 41 juta. Nah lumayan kan? Jadi dengan duit 41 juta tinggal pilih sahabat tech, mau main game lancar di sini sambil lihat Lara Croft lari-larian, apa buka usaha pecel lele. Kemungkinan 41 juta bisa tuh buka usaha pecel lele, bisa, enak gitu sahabat tech ya. Silakan Anda yang putuskan. Sampai di sini aja. Jadi kalau ada saran tinggalin di kolom komentar. Tapi jangan lupa like video ini, subscribe di channel tech.id, sama jangan lupa share ke teman-teman biar tahu ini kayak gimana sih performanya, ya gak? Iya. Oke sahabat tech, sampai di sini saja. Sampai ketemu lagi bersama saya Erlan di video-video review Tech ID berikutnya. Dadah sahabat tech. Harap.